Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1 semester 1. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Ya, sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu fungsi, jenis-jenis fungsi, sifat fungsi. Dan terakhir kemarin kita belajar tentang fungsi linear. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Ya, apa sih itu fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya itu fx sama dengan ax plus bx plus c, atau bisa ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Bisa ditulis fx atau ditulis dalam bentuk y, itu umumnya. A dan b, c-nya itu bilangan real. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 otomatis kuadratnya akan hilang. Jadi bentuknya bukan persamaan kuadrat lagi ya. Terusnya grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola simetris. Apa sih yang dimaksud parabola simetris itu? Parabola simetris itu yaitu parabola yang jika parabola tersebut dibagi dua itu akan sama besar kiri dan kanannya ya. Jadi kalau fungsi kuadrat digambarkan ke dalam grafik akan berbentuk parabola ya. Parabolanya berbentuk parabola simetris. Nah, contohnya itu pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bentuk parabola yang terbuka ke atas ya. Ada yang terbuka ke atas sini. Nah, dan ini adalah garis-garis ini yaitu sumbu simetri ya. Sumbu simetri yaitu sumbu yang membagi dua parabola sama besar ya. Dan parabola itu mempunyai titik puncak atau titik minimal, titik maksimal. Karena ini parabolanya terbuka ke atas dan puncaknya berada di bawah, berarti ini titik minimal ya, titik minimum. Ini parabola itu ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah ya. Itu jenis-jenis parabola. Selanjutnya, nah, sekarang langkah-langkah untuk untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Yang pertama kita bisa menentukan dulu sumbu simetrinya ya, yaitu rumusnya dengan memasukkan nilai b min b per 2a ya. Dan bentuk umumnya persamaan kuadrat itu seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk mencari sumbu simetri, nah, yaitu kita memasukkan ke dalam rumus ini yaitu min b per 2a. Langkah kedua yaitu menentukan titik puncak tadi atau titik balik. Yaitu di sini titik puncaknya itu x puncak dan y puncak. Nah, x puncak itu sama dengan sumbu simetri ya. Ini sama dengan sumbu simetri. Ya. Jadi setelah kita mencari sumbu simetri dan terus kita mencari titik puncak, kita tinggal mencari y puncaknya saja. Nah, y puncak itu rumusnya d per min 4a. D itu rumusnya b kuadrat min 4ac ya. Itu untuk menentukan titik puncak. Langkah ketiga yaitu menentukan titik potong di sumbu x. Jadi parabola tersebut apakah memotong sumbu x, apakah tidak, atau memotong sumbu x di titik berapa ya. Syaratnya itu dengan memisalkan y-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir menentukan titik potong di sumbu y ya. Syaratnya kebalikannya, x-nya harus kita buat sama dengan 0. Nah, langkah-langkah ini boleh misalkan mau langkah keempat, ketiga dulu, baru ke satu, kedua boleh ya. Untuk langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama berdasarkan nilai a ya. Berdasarkan nilai a. Jadi bentuk grafik parabola atau gambar grafik fungsi kuadrat itu
Ada yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat dari nilai A ya. Jika nilai A-nya positif, berarti terbuka ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang A-nya positif atau lebih besar dari 0. Dan sebaliknya untuk negatif terbuka ke bawah. Nah, itu ya. Jadi untuk menggambar, kita lihat dulu nilai A-nya positif apa negatif. Ya, untuk menentukan terbuka ke atas apa terbuka ke bawah. Selanjutnya hubungan D dengan titik potong grafik ya, dengan sumbu X. Jadi melihat nilai D hubungannya dengan sumbu X. Contoh misalkan kalau D-nya positif ya, kalau D-nya positif, nah sumbu tersebut pasti memotong sumbu X di 2 titik. Nah, misalkan seperti ini kita gambarkan contoh. Nah, kalau D-nya positif berarti gambarnya contohnya seperti ini. Nah, D-nya memotong di 2 titik ya, itu untuk D positif. Nah, untuk D ya sama dengan 0 itu menyinggung. Jadi X-nya itu di 1 titik atau X1-nya sama dengan X2. Nah, ini namanya menyinggung. Contoh misalkan kita gambarkan seperti ini. Nah, ini menyinggung sumbu X ya. Nah, untuk yang terakhir, untuk D-nya yang negatif, yaitu kalau negatif itu tidak memotong dan juga tidak menyinggung sumbu X. Jadi grafiknya, nah misalkan contohnya seperti ini sumbu X. Nah, grafik ini tidak memotong dan tidak juga menyinggung. Nah, itu dilihat dari nilai D ya. Nah, sekarang kita, nah ini gambarnya ya. Untuk A positif yang atas ini 1, 2, 3 untuk A positif, yaitu grafiknya terbuka ke atas. Nah, untuk D-nya yang positif memotong di 2 titik ini. Untuk yang D-nya sama dengan 0 menyinggung. Untuk D-nya negatif tidak memotong dan tidak menyinggung. Ini untuk A-nya yang bawah 3 ini, untuk A-nya yang negatif terbuka ke bawah ya. Ini memotong. Kalau D-nya positif memotong 2 titik, menyinggung. Untuk D-nya sama dengan 0, dan untuk yang negatif tidak memotong dan tidak juga menyinggung ya. Nah, kita pekerjakan dulu contoh nomor 1 ya. Di sini perintahnya gambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Kalau di sini kita menentukan titik potong dulu. Titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y-nya kita misalkan dengan 0 ya. Kita tulis dulu persamaan fungsi kuadratnya. Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, kita dapat persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan ya. Faktorkan. Nah, untuk mendapatkan nilai X ini kita faktorkan. Nah, kita dapat X plus 1 dan X plus 5 ya. X plus 1 dan X plus 5, kita cari pembuat nolnya. Kalau X plus 1 pembuat nolnya berarti X-nya min 1. Kalau X min 5 pembuat nolnya berarti 5. Jadi kita mendapatkan titik-titik potong terhadap sumbu X-nya di 2 titik ya, min 1,0 dan 5,0 ya. Yang kedua, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y ya. Kita memisahkan X-nya dengan 0 ya. Kita ganti persamaan tadi ini ya. X di sini ganti dengan 0 ya. Berarti ini 0 habis, tinggal negatif 5. Jadi nanti gambar grafik parabolanya itu memotong sumbu Y di titik 0, min 5. Nah, selanjutnya kita mencari sumbu simetrinya ya. Nah, sumbu simetri, maaf, sini harusnya 2 ya. Nah, harusnya 2. Min B kan tadi persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 ya. Ini A-nya berarti 1, B-nya berarti min 4, C-nya berarti min 5. Nah, untuk sumbu simetri rumusnya min B per 2A. B-nya kita min 4, negatif ya. Jadi dapat sumbu simetrinya di titik 2,0. Titik 2 ya, maaf. Nah, sekarang kita terakhir mencari titik puncak XP, YP. Ini harusnya 2.
Nah, XP karena sama 2 dengan ini, tinggal kita mencari YP. Nah, YP rumusnya min D. Min D itu B kuadrat, ya. Min B kuadrat, min 4 AC. Ini B, ini A, ini C. Nah, kita dapatkan negatif 9. Ya. Jadi titik sumbu simetrinya di titik X sama dengan 2, dan titik puncaknya 2, min 9. Setelah itu kita gambarkan, ya. Kita gambarkan. Langkah pertama itu kita harus membuat Cartesius dulu, ya. Nah, Cartesius dulu. Kita kan tadi kita dapat memotong sumbu X di negatif 1,0, berarti ini, ya. Terus ini 5, ya. Nah, 5,0. Nah, kita gambar titik-titiknya dulu, ya. Sebelum gambar parabola ini, kita masukkan titik-titiknya dulu. Nah, setelah itu kita dapat sumbu simetri di sini, ya. 2, hanya X-nya 2 nih. X, ya. Ini 2 nih. Nah, terus yang terakhir kita masukkan titik puncaknya 2, min 9. Ini 2, ini min 9, ya. Kita gabungkan berarti di sini. Nah, setelah kita dapat titik-titik ini, dan satu lagi, ya, titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini 0, min 5 di sini. Setelah itu kita gabungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk cara menggambarnya, A kan ini positif, ya, berarti terbuka ke atas gambarnya. Kita tinggal gabungkan titik-titiknya membentuk sebuah parabola sesuai dengan titik-titik yang sudah kita dapat. Nah, itu. Nah, boleh kita tandai di sini bahwa ini tuh grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, ya, seperti itu.